selama ini yang dijadiin tameng sama Resa adalah almarhumah ibunya. Aku sayang sama semuanya. Aku tidak pernah merasa tersudutkan atau Kalau aku justru malah prihatin ya, miris karena aku tuh kenal Resa itu udah lama banget. Resa manggil aku Mas, dalam artian aku manggilnya juga udah kayak adik loh, udah kayak keluarga. Jadi kalau ada apapun dari zaman Resa, dia produksi artis-artisnya, saya juga dikasih tahu pastinya karena itu kayak lingkaran keluarga. Aku sama Ade Gajah juga kenal baik manajemennya gitu kan. Nah, jadi kalau setiap Resa mau melangkah apa, mau memproduksi apa, mau ketemu dengan artis siapa yang sifatnya anak-anak baru, pasti selalu komunikasi sama kita gitu. Maksudnya suka sharing gitu. Memang ya kalau manusia itu kalau adil itu hanya milik Allah. Mungkin bijaksana ya, lebih bijaksana. Kebijaksananya mungkin lebih dekat ke Resa daripada kembarannya atau kebontotan. Kebijaksanaan itu beda-beda tipis lah, 11-12 kan cuma beda satu. Karena gitu, karena memang yang melahirkan Resa di industri musik lebih banyak campur tangan almarhumah. Iya kan? Nah, ya harus fair dong. Maksudnya gini, artis Resa dibilang penipu. Misalkan contohnya tidak memberikan, kok aku nggak dipromoin, kok aku nggak, ya misalkan kewajibannya Resa sudah dipromoin, tapi si artis tersebut tidak top, yang disalahin siapa? Apa Resa? Kan nggak mungkin gitu loh. Semua itu kan semua faktor lah, Gusti Allah yang mengatur segala-galanya kayak gitu. Contohnya gini nih, label mana sih, coba tanya ke label mana yang mau dititipin uang 150 juta atau mungkin 50 juta untuk mengorbitkan artisnya, kalau ada tak sembah sama aku. Mohon Kayak gitu. maaf banget untuk Resa, untuk mamahnya saya udah bilang, Mamah maaf banget saya udah gak mau bantu apa-apa Resa. Terlebih lagi waktu hari lebaran, ibunya jualan hampers, kue lebaran ya. Kue lebaran itu ibunya nawarin ke saya, bukan ibunya yang bikin karena ibunya ke dalam kondisi kan sakit. Ibunya cuma ngambil dari orang, ngambil untung 25.000 katanya. Saya belilah 1.500.000. Saya transferin uangnya ke Resa Herlambang. Nah, karena mamahnya yang nyuruh, transfer aja ke Mas Resa. Oke mamah, udah saya transfer 1.500.000. Begitu kuenya datang, mamahnya nelpon saya. Cleo, ini kue lebaran udah datang. Uangnya kan udah saya transfer ke Mas Resa, saya bilang. Terus dia gitu kata mamanya, oh iya saya kasih bukti transfernya. Sama Mas Resa belum dikasih ke mama, ini teleponnya gak diangkat-angkat sama Mas Resa. Gimana ya, mama mesti bayar ini orang yang nganter kue. Saya transfer lagi akhirnya ke ibunya, saya tegur Resa Herlambang di sana. Saya bilang, mama kamu sendiri bilang Resa itu bajingan. Uang kue lebaran ditilep. Hah? Saya bilang sama Resa, dia bilang katanya udah dikasihin ke mamanya. Kata mamahnya belum. Akhirnya dia bilang buat dipakai buat bayar gaji pembantu. Tentunya almarhum merasa sudah cukup usianya Resa Herlambang untuk mendapatkan pendamping karena Anda semua sudah sama-sama tahu Resa Herlambang anak saya pernah mencoba untuk berumah tangga dan gagal ya sampai tunangan saja. Itu tadi maut rezeki jodoh semua Allah yang atur. Maminya tentunya sangat menginginkan menimbang-nimbang cucu dari namanya Resa Herlambang, walaupun dari putra-putrinya yang lain sudah mencoba. Mungkin inilah kapanlah saatnya dari engkau Resa, tapi dia bilang belum, aku masih ingin membahagiakan mama. Ditambah lagi omongannya Resa yang memang benar-benar saya pikir, nih orang bisa berubah kali ya, saya mau ngebantu dia untuk berubah, tapi ternyata ya nggak ada perubahan dari dia mungkin. kalaupun misalnya ada pro dan kontra dalam menghadapi ini ya biasa aja. Kan aku tidak bisa menuntut orang untuk suka sama aku. Kalau dalam sebuah pekerjaan kira-kira belum ada yang certified, ya kan bisa menghubungi manajemenku atau bagaimana kita ngobrol. Dia ngejelasin tentang jatuh miskinnya dia, bola api, masalah santet segala macam, dan menurut gue nggak gampang semua orang bisa nerima itu gitu kan. Apalagi dia dari orangnya kaya banget, terus akhirnya jatuh miskin,
banyak hal yang gue pelajarin itu gimana cara kita nurunin lifestyle. Karena kalau kita udah di at some point dalam kehidupan terus tiba-tiba turun nggak mudah kan. Dan dia ngasih tips itu. Terus juga gue nanyain kemarin yang unik adalah Indra Herlambang. Nggak ada sama sekali, malah menghindar karena saya sebelum melaporkan dia ke polisi di bulan Juni atau Juli itu saya sudah pernah mediasi sama dia dan dia juga sudah pernah tanda tangan surat pengembalian uang sama saya. Cuma dia nggak pernah memenuhi, malahan dia nantangin minta di LP. Jadi saya sebagai manusia, dia minta uang, dia minta bantu, saya beri. Masa dia minta LP-in saya nggak kasih gitu, ya kan? Jadi saya lakukan sesuai permintaan dia gitu. Ya, jadi membongkar aib-aib yang atau mungkin ya kalau aku menyikapinya bahwa itu semua adalah perjalanan ya. Balik lagi bahwa pro kontra itu tidak bisa dihindari. Yang jelas aku ingin berkarya, aku ingin mengangkat derajat keluargaku dan aku sayang sama semuanya. Aku tidak pernah merasa tersudutkan atau dihina atau di apapun, nggak ada. Aku masih biasa aja dan biar waktu lah yang menjawab. Aku yakin semuanya pasti berada di tempat yang tepat dan apapun yang sudah terjadi sekarang itu juga pasti dari petunjuknya Allah dan kun fayakunnya Allah. Maksudnya ketika ada berita ini atau ada kontra ini, ada pro ini, berarti kan di atas izin Allah. Jadi aku sekarang jalanin aja. Yang penipuan itu gue juga sempat tanyain, itu pertama kalinya di podcast dan dia bilang juga dia belum pernah bilang di podcast manapun. Jadi dia bilang gini, yang menurut gue keren adalah selama podcast tuh nggak ada yang di-cut sama sekali. Dia benar-benar apa adanya. Udah gitu dia bilang katanya polisi tuh buka 24 jam. Jadi kalau mau laporin gue sekarang silahkan. Jangan ngomong di sosial media. Iya. Intinya seperti saya setiap telepon nama Reza, karena aku Reza sama aku anggap adik juga. Ya pokoknya Reza dalam hal ini, Reza Herlambang, seperti cita-citanya mama, biar Reza bisa nyanyi lagi, bisa terkenal lagi. Mungkin ini udah jalan Allah ya, udah jalan Tuhan, memang jalannya harus begini, kayak gitu. Nah, tapi jangan lupa harus punya komitmen juga ya, harus tetap semangat, harus tegar, berkreasi dengan yang baik dan jadikanlah hal ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa dan menjadi hikmah yang perlu kamu ambil. Mungkin kamu lagi dicuci biar bersih, biar semuanya, biar besok-besok udah nggak ada orang-orang yang sirik, nggak ada orang yang dengki, kembali muncul dengan Reza Herlambang yang baru, penuh dengan kreasi dan penuh dengan duit yang banyak, biar kamu bisa berutang-utang, oke? Jadi selama ini yang dijadiin tameng sama Reza adalah almarhumah ibunya. Jadi saya rasa ini orang-orang kenapa baru speak up-nya sekarang? Karena ibunya udah meninggal.